Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada workshop CT Scan Kardia kali ini saya akan menampilkan presentasi tentang peranan coronary calcium score untuk penilaian risiko pada penyakit jantung koroner. Saya tidak ada konflik of interest pada presentasi kali ini. Sejarah calcium score dimulai pada publikasi tahun 1990 dengan kolaborasi seorang kardiologis, Dr. Arthur Agatston, dengan radiologis Dr. Warren Chenoweth dan insinyur Tuan David King. Mereka mempublikasikan penelitian jika ditemukan bentukan pada alat CT scan dengan cut-off lebih dari 130 Hounsfield unit di pembuluh darah koroner akan didefinisikan sebagai calcified plaque. Hal ini menjadi landmark untuk penelitian-penelitian tentang cardiovascular disease di masa-masa sekarang. Protokol calcium score kurang lebih sama dengan CT angiografi, hanya ketebalannya lebih tebal sekitar 3 mm, sementara CT angiografi koroner lebih tipis dengan alat-alat scanner yang baru yaitu sekitar 0,2 mm. Dilakukan dengan prospektif ECG triggered sehingga tidak memerlukan heart rate yang rendah. Tingkat radiasinya lebih rendah dibandingkan dengan CT angiografi koroner. Penilaian calcium score bervariasi, bisa tadi dengan Agatston score, volume score, mass score, density score. Cuma yang lebih banyak dipergunakan pada praktik klinik sehari-hari adalah dengan Agatston score. Sebuah studi besar melibatkan ribuan pasien dengan follow-up 15 tahun mengemukakan bahwa all-cause mortality rate pada pasien dengan calcium score 0 sekitar 3%, tetapi jika calcium score di atas 1000 akan melonjak berkali lipat hingga lebih dari 28%. Hal ini membuktikan bahwa calcium score mempunyai kemampuan untuk memprediksi cardiovascular disease event dan mortality. Coronary Artery Calcium Consortium tahun 2020 mempublikasikan penelitian pada pasien yang lebih besar lagi, 66.000 pasien orang tanpa riwayat coronary heart disease yang dilakukan calcium score test. Dalam follow-up 12,5 tahun, partisipan dengan calcium score lebih dari 400 akan meningkat secara signifikan tingkat kematiannya karena coronary heart disease dan coronary vascular disease. Meskipun tanpa faktor risiko, tetapi jika calcium score-nya lebih dari 400, tetap akan lebih tinggi risiko kematiannya dibandingkan dengan partisipan yang calcium score-nya 0 tetapi mempunyai 3 faktor risiko. Studi The Haynes-Nixdorf Recall memberikan hasil dengan penambahan calcium score pada Framingham Risk Score akan mengklasifikasikan 24% ke dalam risiko yang lebih tinggi dan 19% ke risiko yang lebih rendah. Hal yang serupa didapat pada studi MESA akan meningkatkan prediksi cardiac event jika calcium score ditambahkan pada faktor risiko koroner. Hal ini membuat sebuah konsep baru berupa net reclassification improvement di mana seseorang dengan atau tanpa clinical event akan lebih tepat terklasifikasi. Bagaimana jika tidak didapatkan calcified plaque atau calcium score-nya 0? Sebuah studi tahun 2009 menunjukkan partisipan dengan calcium score 0, cardiovascular mortality-nya dalam 10 tahun kurang dari 1%. Dan penelitian yang lebih baru tahun 2015, seseorang yang memiliki calcium score 0, annual mortality rate-nya kurang dari 0,5%. Substudi penelitian MESA mengemukakan bahwa calcium score memprediksi outcome dengan lebih baik. Partisipan dengan calcium score lebih dari 300 tapi tidak mempunyai faktor risiko memiliki event rate 3,5 kali lebih tinggi dibandingkan mereka dengan calcium score 0 tapi memiliki 3 faktor risiko. American Guideline tahun 2010 merekomendasikan pemeriksaan calcium score pada asymptomatic pasien dengan kondisi pretest probability-nya intermediate risk. National Vascular Disease Prevention Alliance di Australia merekomendasikan untuk mulai menghitung risiko kardiovaskular pada populasi di atas 45 tahun. Rekomendasi selengkapnya adalah populasi asimptomatik pasien usia 45 hingga 75 tahun dengan intermediate cardiovascular risk. Dan ada tempat untuk melakukan calcium score pada usia 45 hingga 75 tahun dengan
kardiovaskular risk yang lebih rendah. Pada mereka yang memiliki riwayat keluarga yang kuat untuk terjadinya prematur coronary heart disease, pasien diabetes usia 40 hingga 60 tahun, dan populasi indigenous people di Australia dimulai pada usia 40 tahun. Penggunaan studi calcium score adalah untuk memprediksi cardiovascular risk pada asimptomatik pasien, sehingga disebutkan sebagai targeted screening tools. Dengan pertimbangan, penilaian calcium score ini cost efektif, tingkat keamanannya tinggi, mudah didapatkan karena banyak rumah sakit yang memiliki alat CT scan saat ini, dan mampu mendeteksi disfungsi endotel pada fase awal, sehingga diharapkan akan meningkatkan outcome dengan pemberian terapi farmakologik maupun non-farmakologik berupa diet dan lifestyle. Dari guideline ESC tentang chronic coronary syndrome tahun 2019 disebutkan bahwa penilaian coronary artery calcium score dapat dipertimbangkan untuk memodifikasi risiko kardiovaskular pada asimptomatik subjek dengan kelas 2B. Bagaimana dengan penilaian calcium score pada pasien yang memiliki simptom? Sebuah studi tahun 2014 menyatakan bahwa pasien asimptomatik, calcium score tidak berarti tidak didapatkan plak. Sekitar 0,6% terdapat lesi obstruktif karena non-calcified atau soft plaque. Romicat Trial tahun 2015 mengemukakan bahwa calcium score tidak ada penambahan nilai diagnostik dibanding CT angiografi koroner karena tidak bisa menyingkirkan kondisi acute coronary syndrome pada penggunaan di emergency department. Sehingga pada pasien simptomatik, calcium score tidak dapat digunakan sebagai alat tes tunggal. Tetap CT angiografi, tes fungsi seperti stress test hingga kateterisasi jantung diperlukan. Berdasarkan 10 years mortality rates, aspirin direkomendasikan pada populasi dengan calcium score lebih dari 100. Dan jika calcium skornya lebih dari 400, selain aspirin juga bisa diberikan terapi statin untuk mencapai target LDL. Selain itu, penilaian tes fungsi juga diperlukan pada kondisi pasien high risk, yaitu calcium skornya lebih dari 400. Rekomendasi penanganan berdasar calcium score, optimalisasi diet, dan perubahan gaya hidup diperlukan untuk semua klasifikasi risiko dan sebagai basis prevensi primer. Populasi dengan moderately high atau high risk direkomendasikan mendapat terapi aspirin dan statin, tetapi tidak pada populasi dengan calcium score kurang dari 100. Eisner Study pada tahun 2011 dengan 2.000-an volunteer tanpa riwayat kardiovaskular disease sebelumnya dievaluasi dalam 4 tahun, didapatkan bahwa mereka yang mendapatkan prosedur scan terkonfirmasi positif calcium score akan lebih baik dalam hal mengkontrol faktor risiko tanpa peningkatan biaya. Dan pada populasi dengan calcium score 0 akan terjadi penurunan biaya untuk pengobatan dan tindakan-tindakan yang tidak diperlukan. Kapankah kita perlu memfollow up pemeriksaan calcium score? Studi tahun 2010 menunjukkan data bahwa pasien yang awalnya memiliki calcium score 0 akan menjadi positif calcium score-nya memerlukan waktu sekitar 4 tahun. Faktor risiko yang mempengaruhi perubahan itu adalah usia, diabetes mellitus, dan merokok. Pada studi yang lebih besar, MESA tahun 2015, didapatkan data sekitar 6 tahun untuk merubah dari calcium score 0 menjadi positif. Dengan angka rata-rata calcium score yang awal didapatkan adalah 7, tetapi 4% langsung calcium score-nya lebih dari 100 dan lesi terbanyak pada left anterior descending. Riset lebih lanjut masih diperlukan untuk mendapatkan data tentang progresivitas calcium score. Pasien dengan calcium score yang tinggi, lebih dari 400, harus diterapi secara agresif dan pengulangan scan tidak diperlukan. Pada pasien dengan calcium score 0, pengulangan calcium score bisa dilakukan setelah 5 tahun. Peningkatan calcium score lebih dari 15%
atau lebih dari 100 dalam 1 tahun memprediksi myocardial infarct dan mortality. Tetapi hingga saat ini pengulangan kalsium skor setiap tahun masih belum direkomendasikan. Sebagai kesimpulan, coronary artery calcium scoring ini merupakan sebuah tools yang mudah dan efektif untuk mendeteksi coronary atherosclerotic dan memprediksi cardiovascular event. Selain itu, sebagai penambahan alat screening berbasis faktor risiko yang tradisional. Keuntungan terbesar digunakan pada asimptomatik pasien usia antara 45 hingga 75 tahun dengan pretest probability intermediate risk. Kalsium score juga mampu mereklasifikasi menjadi lebih rendah risikonya atau lebih tinggi risikonya sehingga cost effectiveness sangatlah bermanfaat. Rekomendasi hingga saat ini dilakukan pada selected asymptomatic adults lebih dari 40 tahun dengan intermediate risiko, bisa dievaluasi berdasarkan ACVD tools, dan juga masih belum direkomendasikan untuk rutin dilakukan kalsium score setiap tahun, terutama pada pasien yang low risk kurang dari 5% dalam 10 tahun risiko ataupun high risk lebih dari 20% dalam 10 tahun risiko. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.